Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على مجمع أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الروح كتب الإرشاد وغوث الإباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين من محبهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولمكم في الدارين آمين في كتابه سبيل الادكار إلى قوله وقال صلى الله عليه وسلم المرء في ظل صدقته يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه معنى في ظله أي في ظل عرشه. Di pertemuan yang lalu menjelaskan dahsyatnya hari kiamat, di mana matahari sangat dekat dari bumi dan hamba-hambanya Allah pastinya akan berkeringat. Di antara mereka yang keringatnya sampai mata kaki, setengah betis, lutut, paha, pinggang, bahkan sampai menenggelamkannya. Dan ini mau tidak mau, tidak bisa dihindari, tidak bisa
tinggalkan. Karena matahari sangat dekat dan keringat bisa menenggelamkan, dan itu semuanya tergantung amal perbuatannya di atas dunia. Tapi ada yang bisa membentengi kita, yang bisa menjaga kita dari panasnya matahari saat itu, atau dari keluarnya keringat yang deras dari diri kita. Ada beberapa di sini. Yang pertama disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u, seseorang, fi dhilli sadaqatihi, di naungan sedekahnya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Sedekah melindungi orang tersebut di hari kiamat dari panasnya matahari, juga dari keringat. Lah sedekah ini memiliki dua faedah, faedah duniawi dan faedah ukhrawi. Akan tetapi sekalipun faedahnya sangat besar, orang enggan bersedekah, males bersedekah, atau jarang bersedekah. Padahal sangat manfaat untuk dunianya, lebih-lebih akhiratnya. Manfaat dunianya banyak. Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Alladzina yunfikuna amwalahum, mereka yang menginfakkan harta-harta mereka. Menginfakkan kemana? Fi sabilillah, meninfakkan di dalam kebaikan, ketaatan yang mengundang ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kecil sedikit, apalagi yang besar dan banyak. Jadi apapun kebaikannya, apapun ketaatannya, ketika kita bersedekah di dalamnya, walaupun itu kebaikan yang kecil, ketaatan yang kecil, jumlah yang kita keluarkan pun kecil, tapi itu semuanya di jalan Allah, kamathali habbatin, diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti satu biji. Lah satu biji ini akan ambatat sab'a sanabila, satu biji menjadi pohon. Lah pohon itu akan memiliki 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, per tangkai itu 100 biji. Satu biji menjadi pohon. Pohon ini memiliki 7 tangkai, per tangkai 100 biji. Berarti 100 kali 7 berapa? 700 biji dari satu biji. Dan ini sedekah. Jadi kita mengeluarkannya sedikit, dibalas oleh Allah apa yang kita keluarkan berkali lipat.
Bukan 10 kali lipat itu. Bukan 10 kali lipat itu namanya. Kalau satu dibalas 10, 10 kali lipat. Ini dibalas 700. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, dari apa yang kalian miliki, sesuatu yang kalian miliki, kalian infakkan. Mau itu baju, mau itu makanan, mau itu uang, mau itu barang, apapun kita infakkan, fahuwa yukhlifu. Allah akan menggantinya. Diganti sama Allah. Itu ayat Al-Quran. Masih ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang hal tersebut. Tapi lihat balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat duniawi. Kita mengeluarkan sedikit dibalas oleh Allah dengan jumlah yang besar, dengan jumlah yang banyak. Bahkan malaikat setiap hari di waktu pagi itu mendoakan orang-orang yang berinfak. Didoakan sama malaikat. Apa doanya malaikat kepada mereka yang berinfak? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Setiap hari itu malaikat, bukan sekali dalam 1 tahun atau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, enggak, setiap hari. Ma min yawmin yusbihu illa wa malakan. Tidak datang hari kecuali ada 2 malaikat yang berdoa. Yang satu doa itu tadi, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah atau berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang nggak mau infak didoakan sama malaikat juga, dengan malaikat satunya mendoakan apa? Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, hilangkan, hanguskan, binasakan orang yang nggak mau infak. Doanya malaikat. Rugi kan kalau kita nggak bersedekah. Dengan bersedekah, pertama Allah akan menggandakan apa yang kita miliki. Kemudian dengan bersedekah Allah menetapkan apa yang kita miliki, bahkan didoakan oleh malaikat untuk bertambah duniawi. Ukhrawi jelas. Di antaranya ini, almar'u fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Dia berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Maksudnya di bawah naungan, di bawah perlindungan. Makanya ada hadis yang panjang menerangkan tentang sholat, menerangkan tentang ini, menerangkan tentang pokoknya kebaikan. Di antaranya sedekah. Di hari kiamat orang ketakutan, semuanya orang ketakutan, tanpa terkecuali, semuanya ketakutan. Tapi orang yang rajin sholat, sholatnya datang, menenangkannya, menjaganya sehingga dia tenang. Begitu juga sedekah, sedekah datang, menjaganya, menenangkannya sehingga dia tenang. Tenang. Semua orang kebingungan, sedekahnya datang, menenangkan. Jangan, tenang, santai, jangan khawatir, jangan takut, dijaga dia, dibentengi dia. Makanya para aulia itu senang sedekah. Kenapa? Mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu nggak bisa tidur.
nggak bisa tidur kalau masih ada sisa uang di kantongnya, nggak bisa tidur. Nah para aulia gemar sedekah karena apa? Melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kelasnya beda jauh, kalau Nabi Muhammad bila sedekah itu nggak takut miskin. Kalau kita ngitung-ngitung dulu, ini kalau kita keluarkan sekian, kira-kira nanti ya apa ya untuk ini, untuk itu. Ngitung dulu kita nih, mau sedekah ngitung dulu. Yang ini, yang itu, yang itu, yang itu, akhirnya ketemunya ini yang bisa saya bantu. Padahal kalau dilihat nominal yang dikeluarkan dengan harta yang dimiliki jauh lebih besar. Kemudian nominal sedekah yang dikeluarkan dengan segala pengeluaran dia dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat jauh lebih besar pengeluarannya daripada sedekahnya. Tapi pengeluaran itu nggak pernah dihitung. Pengeluaran nggak pernah dihitung. Makan habisnya sekian ratus nggak pernah ngitung dia. Nggak pernah ngitung mau makan ke sini. Ini kalau di sini nih harga nggak pernah ngitung dia. Tapi kalau untuk sedekah ngitung. Ada apa? Nominal yang kecil yang dia keluarkan. Makan untuk kenikmatan sesaat dia mengeluarkan dengan besar. Tapi untuk sedekah yang kenikmatannya duniawi dan ukhrawi dia mengeluarkannya sedikit. Jauh kalau Nabi Muhammad la yakhshal faqir, enggak takut miskin kalau sudah sedekah. Dan ada ukuran para sahabat Nabi atau para ahlul bait itu kalau sudah sedekah enggak ada ukurannya. Seperti yang pernah kita ceritakan. Imam Hasan, Imam Husain dan Imam Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib yang dijamu seorang perempuan. Seorang perempuan tadi juga luar biasa, nggak memiliki apapun, cuma punya kambing. Kambingnya tadi itu diserahkan kepada mereka bertiga, silahkan sudah dipotong, dikelola semau Anda. Ini orang tiga ini nggak dikenal sama perempuan tersebut. Mereka bertiga datang untuk minta makanan karena kelaparan. Dikasih. Oh, ini nggak dikenal loh. Luar biasa juga ini perempuan. Nggak dikenal dikasihkan. Satu-satunya yang dia miliki. Yang itu mungkin untuk sumber kehidupan dia dengan suaminya. Dikasihkan. Wah, disembelih, dimakan. Tapi adabnya mereka ahlul bait yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan kenyang kemudian ditinggal mari, enggak seperti kita. Kalau kita sistemnya SMP sudah makan pulang atau M3 mari mangan mulai, nggak ada kemudian mikir bales dan sebagainya, nggak ono wis, nggak ada. Kalau mereka enggak. Bahkan si perempuan tadi kalau datang ke Madinah jangan lupa singgah ke kita. Katanya mereka bertiga. Sudah. Datang suaminya ngelihat bekas potongan atau tulang ini berserakan. Ditanya istrinya, diceritakan, ya tadi ada 3 orang mengatakan dari Gures dan sebagainya. Kamu kasih? Iya. Kamu kenal? Enggak. Katanya istrinya, kalau kamu melihat wajah mereka bertiga, kamu akan terpersona sehingga apapun akan kamu berikan kepada mereka. Wah, marah. Subhanallah, si suami istri ini akhirnya ekonominya jatuh, menjadi orang yang nggak punya. Terpaksa mereka ini ke Madinah. Terpaksa ke Madinah. Madinah miliki biji kurma, dikumpulkan dijual. Nyari biji kurma dikumpulkan dijual. Kok subhanallah ketika lewat satu tempat ketemu Imam Hasan. Ketemu Imam Hasan. Kata Imam Hasan, loh, ini ibu itu nih. Ibu,
Katanya ibu, iya. Ingat saya ibu? Enggak ingat. Loh ini saya yang waktu itu bertiga datang, yang Anda jamu dengan ini itu. Oh ya, ingat. Dijamu. Kemudian dikasih gantinya oleh Imam Hasan 1.000 dirham dan 100 kambing. 100 kambing dan 1.000 dirham. Atau 1.000 kambing ya, 1.000 kambing dan 1.000 dirham. Kemudian nggak berhenti, tolong antarkan ibu ini ke saudaraku Husain. Diantarkan ke saudaranya Husain, dijamu, dikasih sama dengan kakaknya Imam Hasan, 1.000 dinar, 1.000 kambing. Kemudian nggak cukup itu, diperintahkan kepada Imam Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Katanya Imam Ja'far, apa yang telah diberikan oleh mereka berdua? Ya, dari mereka masing-masing dari mereka memberikan kepadaku 1.000 kambing, 1.000 dirham. Nah, katanya Imam Abdullah bin Ja'far, kalau engkau tadi datang duluan ke sini, aku akan buat mereka payah, aku akan membuat mereka capek untuk membalasnya. Sehingga dikasih oleh Imam Abdullah bin Ja'far 2.000 dinar, 2.000 kambing. Mulai soge wisan. Ini mereka. Jadi kalau sedekah nggak ngitung apa yang dimiliki, yang ditinggalkan untuknya, enggak. Mikir yang ke depan, bukan mikir yang sekarang. Kalau kayak kita kan enggak. Ini kalau saya sedekahkan, engkau ngini, kedawan ini sedekah itu tokno. Nggak ada sedekah milih-milih, itu nggak ada. Nggak pernah kita menemukan aulia sedekah itu milih-milih, enggak. Ada beberapa yang di Indonesia aja. Mungkin kalau kita mengira, oh mereka dapat amplopan itu dimakan untuk kesehariannya, enggak. Dapat amplopan itu diberikan kepada muridnya, muridnya suruh bagi. Ya, di situ biasanya ada orang yang minta-minta itu, dikasihkan semuanya yang didapat. Mungkin saat itu atau yang tadi malam diberikan semuanya kepada muridnya, suruh bagi. Yang ada dibagi, nggak ada yang disisakan satu untuknya atau dua, nggak ada, nggak dibuka juga. Yang didapat itu nggak dibuka juga, berapa nggak tahu, dikasihkan semuanya. Ada lagi yang gitu, ngantongi duit banyak di kantongnya. Setiap ada orang minta, langsung diambil tanpa ngelihat. Ada orang minta diambil tanpa ngelihat. Nggak urus, piro nggak tahu, karena di situ macam-macam. Mungkin kalau Indonesia 5.000, 10.000, 20.000, 50, 100 masuk semuanya. Tapi setiap ada orang minta, dari kantongnya dikeluarkan. Nggak mikir nanti ngitung, nah ono wis mlepokno kesak ditokno mari. Kenapa? Lo balik, pasti kembali. Nggak mungkin ndak. Kita kan ndak. Makanya orang yang bersedekah kenapa dimuliakan oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan besar? Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan, yakin dia pasti dibalas, nggak ragu sama sekali. Dan itu ceritanya banyak, seperti Rabi'atul Adawiyah itu, habis sedekah 2 dirham atau semisalnya, subhanallah ada balasan. Orang ngirim kepada Rabi'atul Adawiyah roti, ngutus orang, sama orang tersebut diambil 2 rotinya. Kalau bahasa kita itu dientit 2. Kan nggak tahu. Kalau sekarang kan ada WA. Ustaz, saya ngirim 10 roti, tahu yang dikirimi. Ya. Atau saya kirim sekian puluh juta, tahu yang dikiriminya. Atau telepon, ini saya nyuruh orang datang ke rumah antum ngasih sekian, tahu. Lah dulu nggak ada. Datang bawa roti tersebut, ini dapat kiriman dari fulan. Nah, udah diambil, dihitung. Kalau 8 ini, mana yang 2? Mestinya 10 ini. Bingung ini yang ngirim dulu. Kok tahu?
10. Sisa 8. Dari mana tahu? Loh, enggak cuma 8, enggak. 10. Saya yakin ini 10. Cuma mana yang 2 ini? Ngaku, iya saya ambil. Ini. Hanya karena penasaran tanya, loh. Dari mana sampean tahu? Jenengan tahu ini dari mana? Oh ya. Allah sudah berjanji kalau kita mengeluarkan 1 dibalas oleh Allah, 2 dibalas sama Allah. Lah mestinya aku dapat 10. Lah engkau memberikan kepadaku hanya 8. Enggak bisa. Oh, ini orang yang beriman, percaya kepada janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kemuliaan yang mereka dapatkan apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hari kiamat, dari kesedihan, dari kebingungan. Di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam melakukan kebaikan, ketaatan, dan memudahkan kita untuk bersedekah dengan apa yang kita miliki, baik itu tenaga, pikiran, waktu, harta, barang, dan yang lain sebagainya. Dan mudah-mudahan apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan, dan apa yang kita keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita orang-orang yang dicintainya, diridainya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil